Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, baik yang di rumah maupun yang ada di studio yang sedang menyaksikan kami pada pagi hari ini yang penuh berkah, kembali kami menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yang tentunya insya Allah program ini akan menambah wawasan dan manfaat serta memperluas khasanah keislaman kita demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, adapun tema kita pada pagi hari ini tema yang sangat dahsyat, spektakuler yang terjadi pada bulan Rajab yang setiap tahunnya kita rayakan peristiwa yang bersejarah ini, yaitu memaknai Isra Miraj dalam kehidupan kita. Dan telah hadir narasumber yang akan mengupas tema kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Ustadz Ambo Ilang Eskomi Emikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita berdoa semoga Al-Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin, sehingga ya bisa Allah. terus berdakwah dan mencerahkan umat. Amin. Baik Al-Ustadz, sebelum kita bahas tema kita pada pagi hari ini, saya ingin menyapa ibu-ibu yang juga telah bersemangat pagi ini menyaksikan kita live di studio kami, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Anantofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah-cerah dan cantik-cantik semua. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, kami juga membuka line telepon bagi Anda yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz terkait tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kami buka di line telepon di 0451 452 414. Sekali lagi di line telepon 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kepada narasumber kita. Baik, Al-Ustadz, tadi saya sudah menyebutkan tema kita pada pagi hari ini, yaitu memaknai Isra Miraj dalam kehidupan kita. Berbicara Isra Miraj adalah peristiwa yang bersejarah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Isra tentunya, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena ini terjadi dalam kurun waktu 1 malam saja atau kurang lebih 4 jam, begitu Ustadz ya. Artinya di luar dari nalar pemikiran manusia. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz memaknai dari hakikat peristiwa Isra Miraj itu sendiri? Tafadhol Ustadz. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah. Shalatan wa salaman ala yasin habibillah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua yang tak terhingga hingga saat ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita persembahkan kepada sosok sang agung, manusia sang agung yang dibaginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul junjungan kita, teladan yang baik bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa masuk surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI dimanapun berada, tema kita kali ini memaknai Isra Miraj dalam kehidupan keseharian kita. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih sesungguhnya Isra Miraj itu? Isra dan Mi'raj ada 2 kata digabungkan dalam hal ini. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Di dalam Al-Quran pun pembahasannya berbeda surahnya. Terkait pembahasan dengan Isra dijelaskan di dalam satu surah khusus, surah Al-Isra ayat 1.
Adapun Mi'raj di surah yang lain dijelaskan di dalam Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Lalu apa makna daripada Isra dan Mi'raj ini? Isra itu dimaknai dengan perjalanan. Dari satu tempat ke tempat lain itu berjalan disebut dengan Isra. Kata Isra dari kata Sara, maknanya sara fi awalil lail, berjalan di awal mulah malam. Sebagaimana yang dipraktikkan atau dijalankan Rasulullah Muhammad SAW, beliau diperjalankan di awal malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau dari Makkah ke Yerusalem atau Palestina. Sedangkan Mi'rajnya yaitu naik. Mi'raj ini sering dimaknai juga dengan kata tangga. Terkait Mi'rajnya itu dibahas tadi dalam Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Pemirsa TVR dimanapun berada, dari peristiwa ini ada nilai atau makna yang tersembunyi yang jarang kita ketahui. Isra dan Mi'raj memiliki nilai esensial yang luar biasa dalam kehidupan keseharian kita bila kita bisa mengambil makna di dalamnya. Pertama, Isra dari Mekah ke Palestina itu garis, kalau kita tarik garis horizontal, garis lurus, jaraknya kurang lebih 1250 km. Kalau kita naik pesawat kira-kira butuh waktu 1,5 jam baru sampai. Kurang lebih 1 jam sampai. Tapi dalam waktu yang singkat, Allah perjalankan hambanya yang mulia dan agung, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW, di malam tersebut dengan waktu singkat bisa menjangkau wilayah tersebut. Makanya Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal akhiril ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam dalam waktu yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini diawali dengan kalimat subhana. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jami'ul lil Ahkamil Quran atau dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi memaknai bahwa segala ayat yang disampaikan menggunakan kalimat subhana atau ayat terkhusus peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dengan kalimat subhana, menandakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung, dilakukan oleh manusia yang agung, diperjalankan oleh Sang Maha Agung untuk mendapatkan sesuatu yang agung. Pemirsa TVR dimanapun berada, maka garis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dimaknai dengan hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Lalu setelah Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, beliau disuguhi oleh malaikat Jibril, sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Bukhari, disuguhkan susu. Di tangan kiri adalah khamar, tapi Rasulullah SAW mengambil yang susu. Artinya ini menandakan bahwa ada fitrah kebaikan yang dia berikan, dicontohkan, diteladahkan oleh Rasulullah SAW. Maka mari kita ambil fitrah kebaikan tersebut, kemudian menebar kasih sayang di tengah-tengah atau di antara kita. Maka Isra-nya bermakna hablum minan nas. Dalam hal ini mengambil fitrah kebaikan di dalamnya, kemudian menebar cinta dan kasih sayang di antara kita. Sedangkan Mi'rajnya, naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, ini adalah garis vertikal
menghubungkan antara seorang hamba dengan penciptanya, maka ini bisa dimaknai dengan hablum minallah. Apa jembatannya? Apa indikatornya supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menerima sebuah amalan yang agung yang dikenal dengan salat melalui sifat dengan yang sabar. Pemirsa TVRI dimanapun berada, inilah sekilas tentang memaknai Isra Miraj. Lebih dalam kita kupas dan dalam dialog kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz, penjelasan yang sangat bagus sekali bahwa sesungguhnya perjalanan Isra wal Mi'raj dimulai dengan kalimat tasbih, subhanallazi. Allah mempertaruhkan dengan namanya yang maha suci, menunjukkan bahwa Allah maha suci dari segala ketidakmampuan, Allah maha suci dari segala kelemahan, Allah maha suci dari segala kelemahan dan kelupaan. Sesungguhnya Allah menjamin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar adanya, sehingga Allah mempertaruhkan dengan namanya yang maha suci subhanallazi. Begitu Ustaz ya. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi kepada Pak Ustadz, narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Al Ustadz Ambu Ilang Eskomi Emikom. Beliau adalah dosen IAIN Palu, juga merupakan pengurus pimpinan wilayah atau ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Sulawesi Tengah. Baik, saya buka line telepon kepada pemirsa yang ingin berinteraktif langsung atau bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini di 0451 452 414. Atau sekali lagi yang tertera di layar Anda di 0451 452 414. Atau saya persilakan kepada ibu-ibu yang berasal dari Majelis Taklim Anantofea untuk bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini. Silakan ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana dari Majelis Taklim Anantovea, Kelurahan Tatura Utara. Pak Ustadz, saya pernah baca sebuah hadis, kalau tidak salah bunyinya Al-Mirajul Sholatul Muminin, bahwa sholat itu adalah mirajnya orang-orang yang beriman. Tetapi Pak Ustadz, jika kita melihat fenomena yang ada sekarang ini di zaman now katanya Pak Ustadz, banyak sekali kita nonton-nonton di FB itu macam-macam gaya sholatnya orang-orang ini Pak Ustadz. Ada yang kita lihat goyang-goyang, ada yang kita lihat seperti yang kalau kita alami seperti zaman dulu waktu kita sekolah itu, kita pelajar di Madrasah Aliyah Sanawiyah dan sampai di perguruan tinggi itu sholatnya yang ada di kunci ibadah itu seperti begitu Pak Ustadz. Walaupun kita berjamaah di masjid dan kita sholat tarawih, itu tidak ada seperti itu gayanya Pak Ustadz. Jadi apakah mereka itu termasuk orang-orang yang beriman? Karena kita tahu kita ada 4 mazhab kan Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya untuk ini, mencerahnya, semoga nanti ke depannya kami bisa menjelaskan juga kepada ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengundang pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini di line telepon 0451 452 414 dengan tema memaknai Isra Mi'raj dalam kehidupan kita. Kembali kepada audiens ibu-ibu dari Majelis Taklim Anantofea yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Feni dari Majelis Taklim Anantofea, Kelurahan Tatura Utara. Saya mau bertanya Ustadz, benarkah salat perempuan itu lebih mulia di rumah daripada di masjid? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaan kita tampung dulu, ada 2 dari ibu-ibu Majelis Taklim karena setelah ini kita akan saksikan. Oh baik, belum ada penelpon Pak Ustadz. Bagaimana kita langsung bahas saja pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Susiana terkait masalah sholatnya orang beriman. Ini marak di Facebook atau di sosial media, bahkan mungkin di media elektronik. Sholat banyak macam-macam ibu ya, gerakannya juga seperti itu. Apakah mereka bisa dikatakan ada istilah bid'ah, sholatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Itu pertanyaan dari Ibu Susiana. Sedangkan pertanyaan dari Ibu Feni bahwa
Bagaimana kemudian sholatnya seorang wanita? Apakah lebih mulia di rumah atau di masjid? Demikian Pak Ustadz. Tafadhol. Baik, pertanyaan yang luar biasa, bagusnya. Tadi hadis yang disampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Hadis ini banyak kita temukan di kitab-kitab, namun untuk sanadnya belum ada pencantuman terhadap sanadnya. Sehingga sebagian ulama kita memaknai hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan ada mengatakan ini hanya perkataan hikmah saja. Lalu apakah ada kaitannya dengan salatnya orang beriman itu? Salat ini ada kaitannya dengan mi'rajnya orang beriman. Salat as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Ada kaitan di hadis lain riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Iza ahadukumus shalah, ketika seseorang melaksanakan salat, maka sesungguhnya fa innahu yurja'u rabbahu, mereka berhadapan, bertemu, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya. Kemudian wa inna rabbahu, Allah sesungguhnya Tuhannya itu berada di antaranya dengan kiblatnya. Nah, ini artinya mi'raj orang beriman dimaknai di sini, salat merupakan mediasi untuk terhubungnya seorang hamba dengan penciptanya. Bukan seseorang naik bertemu dengan Allah. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, ada orang salatnya sembarang gerakannya. Ya, boleh dikatakan begitu ya. Nah, yang pertama dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihatku, atau salatlah sebagaimana engkau melihat saya salat. Artinya, gerakan salat yang kita praktikkan harus kita meneladani contoh dan sifat salat Rasulullah SAW. Tidak boleh kita ada-adakan sendirian. Tidak boleh kita salat semau-maunya gerakannya. Karena sudah ditetapkan secara syariat baik bacaannya, baik gerakannya, dan tata tertibnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa dikaitkan orang beriman? Orang beriman itu ketika dia mampu khusyuk dalam sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan sholat dengan khusyuk. Karena tatkala seseorang sholat tidak khusyuk, maka sama halnya dia bertemu dengan Tuhannya tanpa ia mengetahuinya. Inilah pentingnya memperbaiki sholat kita, menjaga gerakannya, menjaga bacaannya, menjaga waktunya sesuai apa yang dicontohkan, apa tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua tadi? Yang kedua terkait ini Ustaz. Bagaimana kedudukan perempuan yang sholat di rumah atau di masjid? Masih terkait dengan sholat. Betul sekali. Ada hadis yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa sholatnya perempuan lebih utama di rumah. Kalau ada tempat atau ruangan khusus di rumahnya, itu lebih utama lagi. Dalam hari ini ada kamar khusus tempat menyimpan perhiasan, itu lebih utama kalau dia di situ lagi sholatnya. Nah, bagaimana dengan perempuan? Bagaimana ketika perempuan sholatnya di rumah? Apakah tidak boleh di masjid? Sejauh ini belum ada pelarangan, baik itu dari Al-Quran maupun hadis, maupun ulama melarang bahwa perempuan dilarang ke masjid. Lalu apa maknanya utama di sini? Perempuan ada keterkaitan tiga, selama bisa tunaikan tiga hal ini, maka boleh dia ke masjid. Yang pertama, perempuan boleh ke masjid selama dia bisa terhindar dari fitnah. Baik fitnah datang dari orang lain, maupun fitnah yang muncul dalam dirinya. Dalam hari ini datang dari orang lain gangguan, macam-macam dan sebagainya, atau penculikan dan sebagainya. Nah, kalau dalam dirinya, ini terkadang kita menghindari gangguan dari luar, tapi kita memunculkan motivasi untuk mengganggu diri kita. Misalnya pakai bedak yang terlalu tebal 7 cm. Iya. Ada yang pakai lipstik berwarna-warni, pakai pelangi. Ada yang pakai parfum yang begitu luar biasa baunya.
Ini mengundang semua pandangan yang menyebabkan ada fitnah di antara kita. Nah, makanya kita hindari. Selama bisa kita menghindari fitnah ini, itu boleh ke masjid. Tapi kalau fitnah ini tidak bisa terhindar darinya, maka boleh kita sholatnya di rumah. Itu lebih utama. Yang kedua, sholat perempuan boleh ke masjid kalau bisa terjamin kenyamanannya di masjid. Dalam hal ini ada tempat khusus disediakan untuk perempuan. Nah, kalau di Indonesia, insya Allah tempat khususnya ada. Ada skatnya khusus jamaah perempuan. Bahkan ada membuat desain pintunya khusus pintu perempuan. Tempat wudhunya tempat khusus untuk perempuan. Saking menjaganya. Nah, kalau di daerah-daerah lain, barangkali biar keluar saja dari rumahnya terbatasi. Apalagi kalau pakai hijab, keluar dari rumah itu terbatasi. Maka inilah maknanya lebih baik sholatnya, lebih utama sholatnya di rumah. Kemudian yang ketiga, perempuan ada tugas pokoknya. Menjaga anak, mengasuh anak. Barangkali ada anaknya kecil. Anaknya kecil ini tidak bisa dibawa ke masjid. Kalau dibawa ke masjid ditahukan rewel di masjid, mengganggu ketenangan yang lain dan sebagainya. Yang sifatnya masih belum bisa, masih bayi lah. Ini lebih sholatnya perempuan bermakna lebih utama di rumahnya. Jadi perempuan ketika sholat di rumah utama. Tapi kalau mau ke masjid, silakan, jangan dilarang. Selama syarat dan ketentuan masih berlaku. Ya, begitu kira-kira, Bu. Ustadz, tema kita semakin menarik pada pagi hari ini terkait masalah memaknai Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga sudah masuk bahwasannya Isra Mi'raj adalah hubungan yang erat antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Nah, kita akan bahas lagi Pak Ustadz setelah pesan-pesan yang berikut ini.